Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah memasuki TP3 modul SISOP yang masih membahas tentang Linux. Di sini saya Tiara Irsyad Maulina, NRP 5212100139. Nah, soal yang pertama ini saya akan menjelaskan apa itu boot manager, group, dan Lilo. Sebelum kita ke boot manager ya, kita tuh harus tahu apa itu booting. Booting di sini adalah proses awal ketika PC baru saja dinyalakan. Dan di sini sistem akan menunggu OS agar siap digunakan. Ini terus pada proses ini semua register prosesor disetting kosong dan status prosesor disetting reset. Nah, boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Jadi sini contohnya adalah ketika kita sudah menginstal Windows XP dan ingin menginstal Linux Ubuntu, maka secara otomatis bila Linux telah terinstall di hard disk, maka Linux akan membuat pilihan booting untuk multiple boot atau untuk dual boot. Seperti itu. Kemudian group. Pada proses booting, program yang dijalankan pertama kali setelah BIOS selesai adalah group. Ini kalau kita menginstal Linux ya. Jadi group itu singkatan dari Grand Unified Bootloader, yaitu program kecil yang menampilkan pilihan sistem operasi pada saat proses booting sehingga nantinya dapat melakukan multiple boot. Seperti itu. Kemudian di grup ini sangat berguna apabila kita menginstal lebih dari satu sistem operasi pada satu komputer. Jadi selain kita menginstal Ubuntu, kita juga bisa menginstal Linux secara bersamaan. Nah, dan grup itu juga sangat berguna apabila kita menginstal lebih dari satu sistem, yaitu contohnya XP tadi dan Linux. Istilah kerennya adalah dual booting. Nah, biasanya default sistem operasi pada menu grup adalah Linux Ubuntu. Nah, default di sini tuh maksudnya apa sih? Default maksudnya adalah sistem operasi yang akan dijalankan secara otomatis bila kita tidak memilih sistem operasi lain pada daftar menu grup. Grup dapat dikonfigurasi sesuai keinginan. Namun, apabila salah satu pengeditan, maka saat booting grup tidak akan dapat masuk ke sistem operasi yang tersedia. Nah, letak konfigurasi grup itu adalah /boot/group/menu.ist. Seperti itu. Nah, ini kita udah masuk ke Ubuntu kita. Nah, selanjutnya adalah Lilo. Lilo mempunyai kepanjangan yaitu Linux Loader, yaitu adalah loader boot yang dapat digunakan untuk memilih Linux, MS-DOS atau sistem operasi lain pada saat boot. Lilo di sini biasanya terdapat pada distribusi Red Hat dan turunannya. Lilo biasa digunakan pada mesin Intel compatible. Ya. Dan tidak perlu melakukan penginstalan Lilo karena sewaktu kita menginstal Linux Red Hat dan turunannya, maka Lilo secara otomatis akan ikut terinstall. Pada Lilo juga dapat dilakukan konfigurasi seperti group. Nah, letak konfigurasi Lilo itu adalah /etc/lilo.conf. Ya, di nomor 2 ini kita akan menunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup yaitu Ubuntu 8.10 dan grup 2 Ubuntu 9.04. Nah, di sini sudah saya analisis dan perbedaan yang pertama itu untuk Ubuntu 8.10 namanya masih grup, sedangkan untuk Ubuntu 9.04 namanya sudah grup 2. Dan di Ubuntu 8.10 menekan tombol shift untuk menampilkan menu booting, sedangkan di Ubuntu 9.04 menekan tombol ESC untuk menampilkan menu booting. Di Ubuntu 8.10 juga untuk melakukan konfigurasinya itu melalui /boot/group/menu.lst, sedangkan di Ubuntu 9.04 untuk konfigurasinya itu melalui /boot/group/group.cfg. Di Ubuntu 8.10 itu masih bisa mengakses /find/boot/group/stage1. Sedangkan kalau di Ubuntu 9.04
group.cfg bisa di overwritten dengan menjalankan update.group seperti yang tadi yang akan nanti kita coba. Dan yang terakhir di Ubuntu 9.04 itu bisa melakukan kustomisasi dengan mengakses /etc/group.d/4.0_custom. Nah, ini bisa terlihat perbedaannya antara versi yang lebih lama ke versi yang lebih baru. Dan Ubuntu ini kan open source, pasti akan selalu ada pembaharuan di kedepannya seperti itu. Dan terima kasih. Oke, yang ketiga, sekarang kita akan mengaktifkan hidden menu pada grup dan mendokumentasikan langkahnya. Jadi di sini caranya adalah untuk mengaktifkan hidden menu, berarti pada saat booting grup menu kita akan tersembunyi. Untuk mengaktifkannya caranya adalah seperti ini. Kita buka dulu terminalnya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke sudo dulu. Sebentar. Nah, kita sudah masuk ke root. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuka grup dengan editor gedit. Nah, jadi di sini kita akan mengetikkan gedit spasi etc default group. Kita ketikkan ini, lalu kita enter. Nah, pada tampilan default, menu grup itu akan aktif. Nah, pada baris kedua di sini di depannya ini kita cek dulu. Di sini sudah tidak ada, harusnya ada tanda pagar di depannya grup hidden timeout. Nah, di sini untuk agar grup terhidden ini kita akan menghilangkan, tapi karena sudah hilang berarti grup ini telah terhidden. Seperti itu. Setelah itu kita simpan dan tutup editor gedit tersebut, lalu update grup dengan mengetik. Jadi di sini kita kembali ke sini, kita ketikkan update kita close. Udah, kita ketikkan update group, lalu enter. Setelah selesai update, kita bisa restart PC dengan cara ngetik reboot. Nah, setelah itu ketika booting tidak ada lagi menu grup, tapi di sini kita tidak akan merestartnya. Ya, dan di nomor 4 ini kita akan mendowngrade grup yang ada pada Ubuntu. Caranya, pertama kita akan setelah masuk kita ke super user, sudah di root, kita ketikkan di sini cp etc default group.old oh salah, di sini grup, lalu ketik lagi etc default group.old. Sudah, enter. Lalu kita ketikkan lagi cp -r /etc /group.d
group.d spasi etc group.d.out. Kita enter. Kita ketikkan lagi cp min_r boot /boot/group spasi /boot /group.out. Sudah, kita enter. Nah, kemudian kita akan meremove grup 2 tersebut dengan mengetik di sini sudo sama ya, min apt sudo apt min get, maksud saya purge grup 2 spasi grup pc Nah, ini sudah. Do you want to continue? Kita pilih yes untuk melanjutkan. Kita tunggu. Nah, selanjutnya tampil jendela untuk meremove. Ada semacam warning yang memperingatkan user di sini bahwa sistem tidak akan bisa booting jika kita tidak menginstal bootloader lainnya. Pilih pilihan yes nanti. Nah, ini kemudian enter untuk proses uninstalasi. Yes, kita klik enter. Nah, ketika grup 2 telah uninstall, maka kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Jadi kita ketikkan di sini sudo apt min-get install group. Lalu enter. Oke, dan kita lanjutkan, kita ketik y. Nah, ketika mengetik sudo apt min-get install group ini, maka terminal akan merequest ke internet untuk mendownload paket instalasi. Jadi, untuk berhasil menempuh proses ini, kita harus mengkoneksikan Ubuntu ke internet. Nah, ini adalah proses instalasi grup 1. Kita tunggu. Nah, ketika grup selesai diinstal, kita harus membuat menu.lst dan file stage 1 atau stage 2 dengan mengetik update group. Update group. Kita pilih di sini yes. Nah, untuk komen kedua kita ketikkan di sini group install spasi main_dev /dev maksudnya /sda. Lalu kita enter. Kita tunggu. Kemudian kita ketikkan di sini reboot untuk merestart.
Nah, maka grup yang awalnya menggunakan grup 2 sekarang telah terdowngrade dan menjadi grup 1. Ya, sekarang kita akan mengganti grup pada Ubuntu menjadi Lilo. Caranya, untuk mengganti bootloader grup menjadi Lilo, kita harus menginstal grup yang lama yang telah terinstall sebelumnya di Ubuntu. Cara untuk menginstalnya, kita buka dulu terminal kita. Lalu sebelumnya kita masuk ke root dulu ya. Di sini sudo su. Oke, setelah masuk root kita ketikkan di sini apt main-get spasi purge group. Sudah, lalu kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, kita ketikkan Y. Jika sudah, kita akan menginstal Lilo di sini. Paket instalasi Lilo yaitu kita ketikkan apt main-get spasi install spasi Lilo. Ini bukan Lilo and Stitch ya. Spasi Lilo dot. Maka kita enter. Kita ketikkan Y. Kita tunggu di sini. Nah, tadi ketika kita mengetikkan Y ini itu untuk meyakinkan user apakah kita ingin melanjutkan proses instalasi. Lalu kita tetap tunggu sampai 100%. Nah, ketika sudah selesai, itu akan muncul jendela seperti ini, nih. Dan di sini itu menandakan konfigurasi Lilo. Nah, di sini, oke. Nah, Lilo itu merupakan sebuah bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Nah, sebentar lagi sini kita ketikkan untuk memulai konfigurasi yaitu sbin Lilo spasi enter. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan sbin lagi Lilo main m. Main m dev sda. Ini yang seperti yang di sini ini untuk menginstal master boot record. Enter. Nah, the master boot record of dev sda has been updated. Jika sudah, kemudian untuk melakukan konfigurasi di editor gedit secara manual, kita ketikkan di sini gedit etc lilo.conf. Maka di sini akan terbuka
editor Gedit untuk mengedit konfigurasi Lilo. Nah, kemudian kita ketikkan di sini boot sama dengan /dev/sta map sama dengan dev/map install sama dengan dev sama /boot/boot.b compact from timeout sama dengan 30. Lalu di sini image boot /vm linux 2.6.35 main 2 main generic. Ini label sama dengan Linux, root sama dengan dev/sda1, kemudian terakhir read only. Ini manual caranya. Kita save. Udah. Dan kemudian untuk menyempurnakan proses konfigurasi update Lilo tersebut dengan mengetikkan di sini /sbin/lilo. Enter. Ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 6. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dari kode-kode ini. Yang pertama ini adalah group default sama dengan 10 sama dengan 0. Nah, komen ini menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu group ketika PC melakukan booting. Nah, jika kita ingin mengubah posisi, ganti angka 0 ini dan urutan seperti ini. 0 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 2, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kode group hidden timeout sama dengan 0. Menu ini menentukan berapa lama menu group ketika booting akan ditampilkan. Sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang terinstall dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Misalnya default OS ketika booting ialah Ubuntu 10.10. Nah, maka ketika dalam rentang waktu yang ditentukan kita bisa memilih OS, maka PC akan masuk ke Ubuntu 10.10. Yang ketiga adalah kode group hidden timeout quiet sama dengan true. Maksudnya komen ini itu adalah terdiri dari dua pilihan, true atau false. Nah, ketika kita memilih true, maka group akan menunjukkan countdown, yaitu poin kedua. Namun, jika kita memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Dan selanjutnya adalah kode group timeout sama dengan 10. Komen ini mempunyai arti yang sama seperti poin kedua. Komen ini menentukan berapa lama waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Nah, bedanya adalah menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Selanjutnya adalah kode grup distributor yang ini LSB release ini dan seterusnya. Ini merupakan
komen yang mengandung arti nama-nama sistem operasi yang bisa kita miliki di sistem untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Nah, kemudian ada grup cmdLine Linux Default Quiet Splash. Nah, komen ini berfungsi menyembunyikan proses sesaat setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan. Dan yang terakhir ada kode grup cmdLine Linux sama dengan kosong. Maksudnya kosong ini 0 ya nilainya. Nah, komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Nah, jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Terima kasih. Ya, dan sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi grup untuk dual boot Ubuntu Linux dan Windows XP. Nah, dengan ketentuan pertama itu mendaftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Caranya di sini kita ketikkan gedit /boot /group /menu.lst. Kita tunggu. Dan di sini kita bisa mengetikkan identitas sistem operasi Windows XP yang diletakkan pada urutan terakhir. Seperti itu. Dan untuk default OS yang akan di-load ini adalah Windows XP. Tapi kita cek dulu Windows XP ini ada pada urutan keberapa. Caranya di sini dia udah kita ketikkan di sini gedit etc default group. Kita enter. Nah, di sini muncul kode-kode grup seperti ini yang tadi. Nah, kan Windows XP ini kita tahu dia ada di urutan kelima. Nah, terus kita akan menggantinya jadi urutan keempat. Nah, mengapa urutan 4 sedangkan Windows XP ada di posisi kelima? Karena perhitungan urutan default mulai dari angka 0. Jadi inputan angka 4 untuk mengatur default OS menjadi Windows XP. Di sini kita ganti grup defaultnya adalah 4. Sudah, lalu kita save. Ini kita close dulu dan kita update grup. Enter. Kita tunggu. Lalu kita reboot PC ini. Nah, jika sudah, kita akan mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Masih kita buka lagi sudoku-nya karena tadi udah jadi start. Passwordnya
kita ketikkan lagi tadi di sini. Nah, muncul grupnya. Untuk mengatur OS jadi 9 detik, timeoutnya kita ketikkan di sini 9, save, kita close. Sudah, lalu kita update grup. Kita tunggu. Nah, kemudian kita akan mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih. Jika dipilih teks warna menjadi hitam. Nah, kita masuk ke menu grup tema Debian dengan cara mengetikkan di sini gedit /etc group group.d /05/debian _debian _term. Lalu kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita ubah set menu color normal menjadi blue atau white, lalu set menu color highlight menjadi black atau white. Kita cari di sini set menu color. Nah, ini set menu color normal kita ganti blue atau white. Di sini menu color highlightnya kita ganti juga jadi black atau white. Black, white. Jika sudah, kita save. Kita mengkonfigurasi, melihat konfigurasi yang ada, itu akan berwarna biru putih. Kita coba di sini, kita klik restart. Biru dan putih. Ya, di nomor 8 ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Nah, yang pertama adalah ketika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Maksudnya adalah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau E, maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password. Sedangkan ketika peletakan di semua baris di bawah titel, nah di sini maka user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Yang ketiga adalah ketika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel tambah baris berikut, yaitu log. Nah, overall efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama. Hanya saja ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menekan P untuk memasukkan password.
Nah, yang terakhir ini ketika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Nah, ini efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini adalah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu berbeda. Terima kasih. Dan di soal nomor 9, ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu terlebih dahulu, kemudian Windows, grup Ubuntu yang ada akan terhidden atau tidak terlihat. Maksudnya Ubuntu-nya akan ketumpukan. Nah, bagaimana mengembalikan grup tersebut? Caranya, untuk menggalikan grup itu, kita sudah masuk ke menu Ubuntu seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan edit etc default group. Nah, di sini ketika masuk ke editor grup akan tampil komen di bawah ini. Di sini kita bisa untuk menghilangkan hidden, kita memberikan tanda pagar seperti ini. Jadi sudah ada di sini tanda pagarnya. Nah, kemudian jika sudah, kita simpan, lalu kita close. Nah, nanti di sini hasil konfigurasinya itu update group itu akan tidak terhidden. Kita update apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, setelah ini kita akan mereboot PC, maka grup Ubuntu kita ini telah kembali. Sudah. Nah, kenapa di sini mengapa grup bisa rusak atau error? Alasannya itu karena tidak didukung oleh fitur untuk multi boot. Nah, ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna. Yang kedua, kenapa bisa error adalah karena sistem file yang tidak kompatibel. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau dalam modifikasi grup. Yang ketiga, alasannya adalah kesalahan kompatibilitas sistem file. Nah, di sini sistem file tidak bisa memecah seluruh file dan beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas. Sekian penjelasan TP3 modul SysOp kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.